Tahajud adalah saat paling sunyi, ketika dunia terlelap dan hanya sedikit hati yang terjaga untuk menghadap Allah. Di saat orang lain tenggelam dalam tidur, orang yang bangun untuk tahajud justru sedang menjemput keberkahan. Bukan karena tidur itu tidak penting, tapi karena ada momen istimewa di sepertiga malam yang tidak tergantikan, disitulah doa lebih dekat dikabulkan, hati lebih jernih, dan hubungan dengan Allah terasa begitu dekat. Tidur memang memberi istirahat bagi tubuh, tetapi tahajud memberi kehidupan bagi jiwa. Tidur hanya memulihkan tenaga, sedangkan tahajud menenangkan hati, menguatkan iman, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tak disangka. Bahkan lelah karena bangun malam akan terasa ringan, karena dibalas dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka, orang yang memilih tahajud sebenarnya tidak sedang kehilangan waktu istirahat, tapi sedang menukar sebagian tidurnya dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Sebab di antara gelapnya malam, ada cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang rela bangun dan bersujud. Menjalankan sholat malam tahajud bukan hanya soal bangun di sepertiga malam, tapi juga tentang melawan berbagai godaan yang seringkali tidak terlihat. Godaan pertama biasanya datang dari diri sendiri, rasa malas, kantuk yang berat, dan bisikan, besok saja. Padahal kita tahu, kesempatan belum tentu datang dua kali. Lalu ada godaan kenyamanan. Kasur terasa begitu hangat, selimut begitu menenangkan, seakan menahan kita untuk tetap terlelap. Di saat itu, hati mulai bernegosiasi, antara bangun untuk menghadap Allah atau melanjutkan tidur yang fana. Disinilah ujian sebenarnya, memilih yang sementara atau yang bernilai selamanya. Ada juga godaan dari kesibukan dunia. Terlalu lelah bekerja, terlalu larut bermain gadget, atau menunda waktu tidur hingga akhirnya sulit bangun. Tanpa sadar, kita sendiri yang menutup pintu tahajud sebelum malam itu datang. Namun yang paling halus adalah godaan setan, membisikkan keraguan, menunda niat baik, dan membuat kita merasa belum pantas untuk bangun di hadapan Allah. Padahal justru karena kita penuh kekurangan, kita lebih butuh tahajud. Maka setiap langkah menuju tahajud adalah bentuk perlawanan. Melawan malas, melawan nyaman, melawan diri sendiri. Dan siapapun yang mampu melewati godaan itu, sejatinya sedang dipilih untuk merasakan kedekatan yang tidak semua orang bisa rasakan di sunyinya malam. Menjaga semangat untuk konsisten menjalankan sholat malam tahajud bukan tentang kuatnya fisik, tapi tentang kuatnya niat di dalam hati. Semua berawal dari kesadaran bahwa tahajud adalah panggilan istimewa, tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun di sepertiga malam. Maka tanamkan dalam diri, setiap kali kita terbangun, itu bukan kebetulan, tapi undangan dari Allah. Agar tetap semangat, mulailah dari yang ringan. Tidak perlu langsung lama atau banyak rakaat, yang penting konsisten. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi hanya sesekali. Biasakan juga tidur lebih awal, supaya tubuh lebih siap bangun di malam hari. Dan sebelum tidur, niatkan dalam hati serta berdoa agar dimudahkan bangun untuk tahajud. Selain itu, ingatlah manfaatnya. Tahajud bukan hanya soal pahala, tapi juga ketenangan hidup, kemudahan urusan, dan kekuatan hati dalam menghadapi masalah. Saat rasa malas datang, lawan dengan mengingat betapa berharganya momen ketika kita bisa berbicara langsung dengan Allah di saat sunyi. Terakhir, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika suatu malam terlewat, jangan menyerah. Bangkit lagi di malam berikutnya. Konsistensi itu dibangun dari jatuh dan bangkit berkali-kali. Yang penting, hati tetap ingin kembali. Karena pada akhirnya, yang menjaga kita tetap istiqomah bukan hanya usaha kita, tapi juga pertolongan dari Allah. Orang yang konsisten menjalankan sholat tahajud biasanya membawa ketenangan yang berbeda dalam kesehariannya. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi cara ia menghadapi masalah terasa lebih dewasa dan tidak mudah panik. Hatinya lebih lapang, karena setiap malam ia sudah menitipkan kegelisahannya kepada Allah. Dalam aktivitas sehari-hari, terlihat dari sikapnya yang lebih sabar dan tidak mudah tersulut emosi. Saat orang lain mudah marah atau tersinggung, ia cenderung lebih tenang dan memilih respon yang baik. Ini karena hatinya sudah sering dilatih untuk tunduk dan rendah di hadapan Allah pada waktu malam. Dari segi pikiran, orang yang rutin tahajud biasanya lebih jernih dalam mengambil keputusan. Ia tidak tergesa-gesa, lebih bijak, dan seringkali merasa dipandu dalam menentukan langkah. Ada kepekaan dalam membedakan mana yang baik dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Dampak lainnya juga terlihat dalam keberkahan waktu. Meski aktivitasnya padat, ia merasa cukup waktu untuk menyelesaikan banyak hal.
Pekerjaan terasa lebih ringan, dan apa yang dikerjakan seringkali membuahkan hasil yang baik. Seolah ada kemudahan yang menyertai langkahnya. Yang paling terasa, wajah dan auranya memancarkan ketenangan. Bukan soal fisik semata, tapi ada cahaya ketulusan yang terpancar dari kebiasaannya bermunajat di sepertiga malam. Itulah salah satu tanda bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Semoga kita yang masih diberi anugerah berupa kesempatan ini bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk selalu berhubungan berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kasih lagi Maha Berkuasa. Tetap tonton terus semua konten di channel Wosute dan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.